Misalnya juga kayak bagaimana menyetrika baju itu bukan tugas perempuan atau laki-laki, tapi itu adalah skill bertahan hidup. Bagaimana mencuci piring, itu skill bertahan hidup. Bagaimana masak, kan kita butuh makan. Ibu itu madrasah, ayahnya kepala sekolah. Kalau semisal happy wife, ya happy life, happy mom, ya happy kids. Sesederhana itu ayah. Dari buku ini. Terinspirasi dari kisahnya Nabi Ibrahim, buku ini menegaskan ada 4 visi yang perlu diperhatikan oleh seorang ayah dalam menahkodai keluarganya. Apa sih? Yang pertama, penguatan akidah. Akidah, tahu siapa Tuhannya, bagaimana memperlakukan Tuhan. Lalu yang kedua, pembiasaan ibadah, seperti ayahnya membimbing bagaimana. Kan sudah tahu tadi tentang akidah siapa Tuhan, siapa Nabi, siapa malaikat. Lalu bagaimana beribadah ke Allah, bagaimana misalnya sholat seperti apa, berwudu seperti apa, itu ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, ada juga ibadah-ibadah yang non-ritual. Menyelaraskan hati, membina hati. Yang ketiga adalah penanaman akhlak. Setelah kita tahu siapa yang menciptakan kita, Tuhan kita siapa, bagaimana beribadah kepada Tuhan, lalu kita sebagai manusia, si ayah itu juga mengajarkan ke anak-anak dan istrinya bagaimana memperlakukan sesama manusia. Akhlak, entah itu berbuat baik kepada orang lain, saling memaafkan, kalau semisal kita ada salah ya kita minta maaf, itu adalah akhlak-akhlak yang perlu ayah tanamkan sebagai nahkoda. Dan yang terakhir adalah penguasaan life skill. Apa sih life skill? Misalnya juga kayak bagaimana menyetrika baju, itu bukan tugas perempuan atau laki-laki, tapi itu adalah skill bertahan hidup. Bagaimana mencuci piring, itu skill bertahan hidup. Bagaimana masak, kan kita butuh makan. Kalau ada yang makannya butuh 3 kali sehari, ada yang cukup 2 kali sehari, tapi untuk memasak itu butuh skill. Sekedar bikin mie instan itu juga skill. Itu skill-skill basic yang perlu ayah tanamkan ke anak-anak sebagai kepala keluarga. Ibu itu madrasah, ayahnya kepala sekolah. Kalau semisal happy wife, ya happy life, happy mom, ya happy kids. Sesederhana itu ayah. Dari buku ini. Tugas suami, memenuhi kebutuhan istri. Nah, ini cukup luas, tapi yang perlu digarisbawahi adalah memenuhi kebutuhan istri. Nggak melulu memenuhi keinginan istri. Di sini poinnya adalah si ayah, si suami memenuhi kebutuhan istri, bukan keinginan istri. Untuk memenuhi keinginan istri itu levelnya udah advance, tapi yang basic-basic tugas suami adalah memenuhi kebutuhan istri. Apa sih kebutuhan istri? Kebutuhan istri ada 2 ya, kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Kalau batin itu rasa disayangi, rasa dihargai, rasa dibutuhkan, rasa dibikin bernilai. Jadi kayak istrinya melakukan apa-apa ya suaminya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh istrinya. Lalu rasa aman itu berkaitan dengan kebutuhan batin. Jadi ketika si istrinya bersama si suami ataupun suaminya jauh entah kemana, tapi si istri merasa aman ketika bersama suaminya karena dia percaya dengan si suami. Kalau kita membahas kebutuhan fisik, ada yang namanya pakaian, ada yang namanya kebutuhan makanan, ada yang namanya kebutuhan papan, yaitu tempat menetap. Nggak harus punya rumah yang gimana-gimana, tapi si istri juga membutuhkan yang namanya tempat tinggal yang dia aman di sana. Makanan juga, mungkin istrinya biasa makan 3 kali sehari, ya udah si suami mencukupi kebutuhan istri. Jadi di sini si suami fokus, tugas utamanya adalah memenuhi kebutuhan istri. Nanti kalau Allah lebihkan baru update
tugas suami itu memenuhi keinginan istri. Selama keinginan istrinya masih masuk akal dan nggak menentang syariat, dan selagi suaminya mampu, monggo ditunaikan gitu. Udah saatnya bisnis kamu go online untuk potensi bisnis yang lebih luas. Kalau kamu belum punya website, bisa hubungi kami segera untuk penawaran menarik ya. Hadir tepat waktu, sebagaimana si ayah juga bisa hadir tepat waktu kepada anak-anaknya, dan si istri juga sangat amat membutuhkan sosok suami yang hadir di waktu yang tepat. Kita tahu ya, suami itu juga sibuk mencari nafkah, tapi ketika si suami bersama istrinya, bersama ayah, bersama ibu, ya pastikan ayah dan ibu ini, si ayah benar-benar memaksimalkan waktunya fokus ke ibu. Ini bukan soal kuantitas, nggak mesti 24/7 bersama si ibu, tapi ketika ayah dengan waktunya yang terbatas, waktu ayah yang sedikit itu bersama ibu, tapi benar-benar menjaga kualitasnya. Ketika kualitas tercapai, maka basic-basic kebutuhan ibu seperti rasa dicintai, rasa didengarkan sisi emosionalnya, rasa dihargai, maka akan ibu dapatkan secara alamiah ketika ayah menjaga kualitas. Kuantitasnya banyak, tapi di sisi kualitas mungkin ayahnya malah-malah mulu, bete mulu, jadi ibunya juga merasa kehadiran ayah tidak maksimal, tidak di waktu yang ibu butuhkan. Yang sering terlewat ketika sudah berumah tangga adalah bicara hati ke hati. Mungkin karena udah sibuk dengan pekerjaan mengurus anak, mencari nafkah, sehingga si ayah ataupun si ibu itu lupa perannya sebagai pasangan. Di sini, di buku ini, juga menekankan pentingnya si ayah dan si ibu itu mengalokasikan waktu khusus untuk bicara hati ke hati, untuk mereview apa-apa yang udah terjadi dan apa-apa yang akan direncanakan untuk masa depan keluarganya. Mungkin waktunya nggak banyak, tapi disempatkan misalnya dalam sehari ataupun dalam seminggu itu ada intensitas ayah dan ibu itu benar-benar bicara hati ke hati. Apa sih yang dirasain ayah, apa sih yang dirasain ibu. Jadi kelekatan antara ibu dan ayah sebagai pasangan tetap terjalin harmonis bersama dengan semakin besarnya anak-anak, semakin bertumbuhnya anak-anak. Berbagi tugas rumah tangga. Ayah, ibu juga manusia normal. Ibu mungkin sibuk memasak, alangkah menyenangkannya kalau ayah mungkin ikut menemani anak bermain. Mungkin ibu lagi menyiapkan sarapan pagi, alangkah menyenangkannya kalau ayah membantu mempersiapkan kebutuhan anak-anak sebelum pergi sekolah. Mungkin dengan memandikan anaknya, lalu ibu mempersiapkan bekal-bekal anak, tapi ayah yang menyiapkan si anaknya, mungkin berpakaian, nyikat rambut anaknya, beres-beresin pekerjaan ataupun buku-buku yang perlu dibawa anak. Jadi dalam buku ini, si ayah dan si ibu itu sebagai kolega yang bekerja sama, sebagai tim yang sama-sama gimana mempersiapkan anaknya. Mungkin kalau ayah yang masak, ibu yang cuci piring, ataupun ibu yang cuci piring, ayah yang masak. Kalau ibunya yang nyuci baju, mungkin ayah membantu membersihkan. Sesederhana ayah membantu pekerjaan di rumah, ibu udah merasa ayah hadir. Kalau kamu pengen baca buku ini, silahkan klik link di bio. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman dan kerabat yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.